al-qudatu thalasah. Hakim itu ada 3 jenisnya, ada 3 golongan. Isnani finnar, 2 diantaranya masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masa hukuman untuk Habib Rizik ini jangankan 4 tahun, separuh dari hukuman jaksa pinaki saja Habib Rizik tidak berhak menerima itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, menjadi seorang hakim itu bukanlah seperti menjadi seorang pejabat ya. Di mana seorang hakim tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Dan menjadi seorang hakim istilahnya itu separuh kaki kita di dalam surga dan separuhnya lagi berada di dalam neraka. Itulah konsekuensi menjadi seorang hakim. Oleh sebab itu, jika seorang hakim itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dia berlaku tidak adil di dalam keputusannya, maka dia siap-siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang hakim ini berbuat adil, keputusannya itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan syariat Islam, insya Allah seorang hakim ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hakim apabila memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu hukum, maka hendaklah memutuskan suatu hukum di antara manusia dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Dan apabila kamu memutuskan suatu hukum di antara manusia, suatu perkara di antara manusia antahkumu bil adl, maka hendaklah kamu memutuskan hukum itu dengan adil. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, baru-baru ini kita dihebohkan ya dengan keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur, di mana mereka menetapkan hukum kepada Habib Rizik selama 4 tahun lamanya. Hal ini banyak mendapat kritikan ya, banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan. Ada yang dari kalangan hukum dan juga dari kalangan tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Dan menurut kami keputusan Majelis Hakim ini bertentangan dengan 2 hal. Ya, dan menurut kami ini tidak adil ya, dan keputusan yang tidak adil ini bertentangan dengan 2 hal. Yang pertama, keputusan Majelis Hakim ini bertentangan dengan sila kelima di dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut kami Habib Rizik di sini tidak mendapatkan keadilan itu, keadilan dari aparat pemerintah, terutama dari Majelis Hakim ya, di mana Majelis Hakim menetapkan masa hukuman kepada Habib Rizik selama 4 tahun. Di sisi lain, jaksa pinangki yang merupakan seorang jaksa, seorang penegak hukum, dan beliau adalah seorang aparat pemerintah, pegawai pemerintah, kemudian terjerat kasus suap, itu juga masa hukumannya selama 4 tahun. Dan kalau kita hubungkan kepada Habib Rizik, kasus Habib Rizik itu hanya melanggar protokol kesehatan ya, melanggar protokol kesehatan, kemudian diduga menyebarkan berita bohong. Ya, maka dari itu keputusan Majelis Hakim ini mendapat kritik dari ahli hukum tata negara, yaitu Bapak Refli Harun ya, yang beliau mengatakan jangankan 4 tahun, jangan masa hukuman untuk Habib Rizik ini jangankan 4 tahun, separuh dari hukuman jaksa pinaki saja Habib Rizik tidak berhak menerima itu. Kenapa? Karena prokes kesehatan itu bukan istilahnya bukan pidana ya, istilahnya bukan membuat onar dan lain sebagainya gitu, tidak masuk ke dalam ranah itu. Artinya pelanggar protokol kesehatan dan diduga menyebarkan berita bohong, menurut beliau hanya beberapa bulan saja. Memang itu termasuk memang melanggar, tapi pelanggarannya itu tidak pelanggaran yang berat gitu. Jadi di penjara mungkin hanya beberapa bulan saja, tidak sampai tahun lamanya gitu. Dan menurut kami Habib Rizik tidak mendapatkan keadilan itu ya, dan ini sangat bertentangan sekali dengan Pancasila, dengan sila kelima di dalam Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua,
keputusan majelis hakim yang tidak adil ini tentunya bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana yang telah kami bacakan di awal tadi, bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hakim untuk memutuskan perkara atau memutuskan keputusan dengan adil, ya. Dan kalau seorang hakim yang memutuskan perkara terhadap Habib Rizik ini adalah seorang muslim, dia harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memutuskan perkara yang tidak adil, kemudian dia meminta maaf kepada Habib Rizik. Itu yang pertama, bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, keputusan majelis hakim ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi SAW, di mana baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa hakim itu ada 3 jenis orang, ada 3 golongan. 2 diantaranya masuk neraka dan hanya 1 yang berhasil masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-qudatu thalathah. Hakim itu ada 3 jenisnya, ada 3 golongan. Isnani finnar, 2 diantaranya masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari 3 orang hakim, 2 diantaranya masuk neraka, dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga. Bayangkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan dia menetapkan keputusan, menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran, fahuwa fil jannah, maka tempatnya dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang menetapkan keputusan dengan kebodohan, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Dan dilanjutkan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Dan seorang hakim yang dimana dia istilahnya menyimpang di dalam keputusannya itu, fahuwa finnar, maka dia juga dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan coba. Nah, menurut kami majelis hakim ini tidak adil, ya, dan dia harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia meminta maaf kepada Habib Rizik. Dan kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan mencari Habib Rizik di akhirat nanti. Makanya kita melihat, ya, videonya, bahwa Habib Rizik itu mengatakan kepada majelis hakim sampai ketemu di pengadilan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nyari orang di pasar saja kita kalang kabutnya luar biasa. Apalagi nyari orang di akhirat, coba bayangkan. Dari umat zaman Nabi Adam sampai umat terakhir zaman sampai umat terakhir kiamat nanti, umat Nabi Muhammad SAW sampai kiamat nanti, itu dikumpulkan di akhirat nanti, dikumpulkan dalam satu tempat. Nyari Habib Rizik sebanyak itu, berapa tahun, berapa lama nyari Habib Rizik, sedangkan kita nyari orang di pasar saja kalang kabut. Itu belum seluruh Indonesia, hanya orang di sekitar situ saja kita udah kalang kabut. Bayangkan kalau nyari Habib Rizik di akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Loh Ustaz, kan dosa itu kan bisa diampuni Allah. Benar, betul ente. Dosa itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam hadis, ya, dan hadisnya sahih. Tapi dosa yang dimaksud ini, yang bisa diampuni ini adalah jika dosanya itu dosa kepada Allah. Contoh, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia berbuat zina, dia mencuri, dia menipu orang dan lain sebagainya, dan dia bermaksiat dengan yang lainnya. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosanya ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Akan tetapi jika dia pernah menyakiti orang lain, pernah menghina orang lain, pernah mencaci orang lain, pernah berbuat adil terhadap orang lain, selama dia tidak meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, tetapi dia meminta maaf kepada Allah, jangan harap Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bayangkan, jika sampai mati dia tidak meminta maaf sewaktu di dunia, di akhirat kelak dia akan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dia akan mencari orang yang dia sakiti dan yang dia hina tersebut. Bayangkan, jika hakim sewaktu di dunia berbuat keputusan
yang tidak adil, dia akan mencari orang yang dia zalimi tersebut di akhirat nanti. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga hakim tersebut cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang dia zalimi tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.